Salam Horas, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Salam jumpa kembali di renungan kita hari ini di Minggu tanggal 3 Mei 2026. Doa kami Bapak Ibu selalu tetap dalam penyertaan Tuhan dan sehat-sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini tanggal 3 Mei, yaitu Minggu Kantate. Diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 14 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut keberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan itulah ajakan bagi kita di topik minggu, aku menyanyi bagi Tuhan. Berarti kalau menyanyi, memuliakan, memasyurkan nama Tuhan. Nah, ini kita lihat bagian dari firman Tuhan hari ini, sebuah nyanyian. Nyanyian kemenangan pertama yang dicatat dalam Alkitab. Peristiwa ini terjadi, saudaraku, setelah bangsa Israel mengalami mujizat besar, yaitu laut terbelah, dan mereka bisa lolos dan menyeberang dari kejaran tentara Firaun pada waktu itu. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai penyeberangan Laut Merah. Dipimpin oleh Musa, bangsa Israel tidak langsung membahas strategi atau masa depan. Tetapi saudaraku, mereka memuji Tuhan. Mereka berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan sebagai tanda sukacita, sebagai tanda kemenangan, merayakan kasih Allah dan juga kedahsyatan yang telah Tuhan
berikan kepada mereka, yaitu menyeberangkan mereka dan melenyapkan tentara Firaun dan juga Firaun sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita yang mengajarkan. Respon pertama setelah pertolongan Tuhan adalah penyembahan yang ditunjukkan melalui nyanyian berkantate. Tuhan layak dipuji karena kemenangannya. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, katanya. Saudaraku, bangsa Israel sadar bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan sendiri atau kekuatan militer atau strategi yang mereka terapkan sehingga mereka lolos dari kejaran Firaun. Tidak, tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tidak memiliki senjata, tidak mempunyai tentara, tetapi mereka bisa menang. Karena apa? Karena ada Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, seringkali kita cepat bersyukur saat doa-doa kita dijawab, tetapi lupa bahwa semua itu adalah karya Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan digambarkan sebagai yang melemparkan kuda dan penunggangnya ke laut. Tuhan juga digambarkan sebagai yang menghancurkan musuh-musuh umatnya. Tuhan juga digambarkan sebagai yang memberi keselamatan. Saudaraku, saat kita lolos dari masalah, janganlah ambil kemuliaan untuk diri sendiri. Janganlah katakan karena untung saya melakukan ini dan itu sehingga saya bebas. Jangan, tapi bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dari berbagai tekanan dan masalah. Dan belajarlah memuliakan Tuhan atas setiap kemenangan kecil ataupun besar. Syukurilah semua itu karena hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan itu adalah kekuatan dan juga keselamatan kita. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Itu kata-kata nyanyian yang dinyanyikan umat Israel pada waktu itu. Di sini ada pengakuan pribadi, Tuhan adalah kekuatanku. Bukan sekedar Tuhan memberi kekuatan, tetapi Tuhan sendiri adalah sumber kekuatan itu. Dan ayat 3 berkata Tuhan itu pahlawan perang. Ini menggambarkan bahwa Tuhan tidak pasif, Dia aktif berperang bagi umatnya. Saudaraku, saat kita lemah dan sepertinya tidak berdaya, janganlah bergantung kepada diri sendiri, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Dan saat kita menghadapi peperangan hidup, bergantunglah kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berjuang untuk kita. Kemudian, nats ini juga berbicara kepada kita bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tangan kananmu ya Tuhan mulia karena kekuasaannya, katanya. Ayat ini penuh dengan gambaran kuasa Tuhan. Laut terbelah, musuh tenggelam, angin Tuhan bertiup dan air menutupinya kembali. Semua itu terjadi karena kuasa Tuhan. Saudaraku, apa yang mustahil bagi kita manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Makanya dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan dengan logika kita sendiri. Kadang-kadang mungkin atau sering kita berkata, ini tidak mungkin terjadi, atau sudah terlambat, atau tidak ada lagi jalan keluar, sudah mentok semua. Itulah pola pikir manusia. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh situasi kita. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, waktu, atau keadaan kita. Tuhan itulah yang memiliki segala sesuatunya yang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan masih sanggup melakukan perkara besar dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada yang seperti Tuhan. Siapakah seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, katanya. Ini adalah pertanyaan retoris, jawabannya tidak ada. Nah, disinilah Tuhan itu Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat dalam perbuatannya. Di dunia ini banyak hal yang kita anggap besar, apakah itu jabatan, kekayaan, atau orang kuat, atau yang lain-lain. Tapi firman Tuhan mengingatkan tidak ada yang sebanding dengan Dia.
Kasih setia Tuhan menuntun umatnya di perjalanan di dunia ini. Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tetapi dia juga menuntun, memelihara, melindungi, dan menjagai. Bangsa Israel tidak hanya dibawa keluar dari Mesir, tetapi juga menyertainya menuju tanah perjanjian. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak berhenti bekerja setelah memberi pertolongan kepada kita. Dia terus memimpin hidup kita langkah demi langkah. Karena itu marilah kita percaya bahwa proses Tuhan itu lambat atau cepat pasti akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang bergantung kepadanya. Bangsa-bangsa lain pasti akan gentar karena karya Tuhan. Dan karya Tuhan itu tidak hanya berdampak bagi umatnya, tapi juga menjadi kesaksian bagi dunia, sehingga mereka mengakui Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hidup kita ini menjadi kesaksian bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan marilah kita jadikan kehidupan kita ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu hidup. Makanya kita harus berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyelamatkan, yang memberi pertolongan, yang menuntut umat-Mu. Bisa Tuhan mereka memasuki tanah Kanaan, dan mereka Tuhan bisa lolos dari pengejaran Firaun pada waktu itu, dan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Demikian juga kami Tuhan, Kau tuntun, Kau pelihara. Kuasa-Mu lah yang melepaskan kami, menyelamatkan kami dari kuasa iblis, sehingga kami memperoleh kemenangan. Karena kami memperoleh kemenangan, kami menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah kami, jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja besok dan 1 minggu ke depan. Boleh menyertai, memberi pertolongan, dan juga anak-anak kami yang belum bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Berilah pertolongan dan luputkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Demikian juga saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati, jaga, pelihara mereka. Kemudian yang berbeban berat, yang berkebutuhan khusus, peliharalah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita di hari Minggu ini, saudaraku. Selalu tetap percaya akan kuasa Tuhan yang memberi pertolongan, penyelamatan, dan pemeliharaan dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan lupa berbahagia. Syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.